bukan jaminan 100% mutlak bahagia. Ternyata orang yang saya ketemu orangnya, ya, saya ketemu suaminya, saya ketemu istrinya, ternyata juga hari ini, wallahu alam ya, sudah balikan atau belum, rumah tangganya sedang bermasalah. Itu orang kaya. Ya, orang kaya. Orang kaya. Yang tidak kaya ya ala kadarnya saja. Jangan terlalu nuntut. Kasihan suaminya. Saling memahami dan mengerti saja. Ya, tidak semuanya orang dikayakan oleh Allah. Jadi kalau suami gajinya UMR, maka penampilan istrinya harus penampilan UMR. Jangan terbalik ya. Suaminya, mohon maaf, gajinya UMR. Penampilan istrinya kayak anggota DPR. Tasnya branded, bajunya branded, sendalnya branded, semuanya branded. Orang bertanya, dari mana dia dapat duit? Padahal suaminya gajinya UMR, dari mana? Nah, ini yang jangan-jangan itu barang-barang KW semua. Ya kalau barang KW ya sudahlah, jangan dipakai. Pakai yang ori-ori saja. Tidak bermerek juga tidak apa-apa. Yang penting jangan KW. KW itu nggak bagus teman-teman. Jadi kalau memang brand lokal ya nggak apa-apa pakai brand lokal yang penting ori, jangan yang KW. Ya kalau sanggup beli, nggak sanggup sabar. Begitu saja. Hidup itu pilihan. Jangan terlalu ruwet. Kalau belum sanggup sudah jangan beli, jangan maksa. Kalau sudah sanggup jangan ditahan, segera beli. Puluhan juga per bulan. Ada juga teman-teman ya, ada juga yang memang ya suaminya tidak kaya, penghasilannya biasa-biasa saja, tapi istrinya bahagia, anak-anaknya bahagia. Jadi jangan jadikan syarat harus kaya baru bahagia. Enggak juga. Saya tanya nih, kaya dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru kaya? Kira-kira gimana? Coba teman-teman jawab ya. Kaya dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru kaya? Contoh misalkan, Ustadz saya kalau kaya saya bahagia. Kalau nggak kaya, nggak bahagia. Nah, berarti syarat bahagianya adalah kaya. Pertanyaannya, bahagia dulu baru kaya atau kaya dulu baru bahagia? Coba jawab nih. Bahagia dulu ya, jawab. Bahagia dulu baru kaya. Bagus. Saya sepakat. Bahagia dulu baru kaya. Kalau syarat bahagia kita adalah kaya dan sekarang belum kaya, berarti sekarang nggak bahagia. Nah, kalau tiap hari nggak bahagia, berarti kan tersiksa. Jadi teman-teman, bahagia dulu baru kaya. Contoh yang kedua, lunas dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru lunas. Ini teman-teman yang kena pinjol nih. Eh, lunas dulu baru bahagia atau bahagia dulu ya kan lunas dulu kan lunas dulu. Berarti ada syaratnya. Syaratnya adalah lunas. Kalau nggak lunas nggak bahagia. Berarti nggak, rumus yang pertama nggak berlaku ya. Kan yang pertama begitu, bahagia dulu baru kaya. Kan teman-teman pilih bahagia baru kaya. Nah sekarang lunas dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru lunas. Oh ternyata lunas dulu ya. Berarti kalau belum lunas nggak bahagia. Berarti kalau belum bahagia ya dia tersiksa. Nah, jadi teman-teman, saya ada sebuah buku bagus ya. Judulnya itu Unconditional Happiness. Nah, buku ini bagus sekali. Ya, salah satunya yang dibahas adalah kebahagiaan tak bersyarat. Bahwa kita itu memang harus bahagia ya, dan benar-benar bahagia. Beda teman-teman ya. Ada orang kelihatan bahagia, padahal dia nggak bahagia. Dia kalau nongkrong ketawa, ya orang ketawa dia ikut ketawa. Orang bercanda dia ikut bercanda. Tapi tanya, bahagia apa enggak? Diukur bukan dalam keramaian, tapi dalam kesendirian. Misalkan ya, ada orang dalam keramaian dia ketawa. Dia ketawa cekikikan, dia ketawa ya. Ketika banyak orang dia ketawa. Itu pura-pura bahagia. Tapi ketika pulang ke rumah sendirian, dia masuk ke kamar, kemudian kamarnya ditutup pintunya, dimatikan lampunya. Pas mau tidur, dia gak bahagia, dia sedih, dia cemas. Oh berarti bahagianya tidak sebenarnya. Itu hanya pura-pura bahagia. Itu yang disebut dengan
unconditional happiness. Padahal nyesek ya, ya banyak orang pura-pura bahagia ya, tampak bahagia ketika banyak orang, ketika sendirian menjadi sejadi-jadinya. Nah, ini yang disebut dengan dark syndrome, sindrom bebek. Kenapa disebut dengan dark syndrome? Diibaratkan seperti bebek yang sedang berenang. Aku banget Ustadz, segera sembuhkan. Insya Allah akan bahagia. Bebek itu gimana? Teman-teman tahu bebek kan? Nah, ketika bebek itu berenang, kan mukanya datar, kayak gak ada masalah kan. Tapi di bawah itu dia mengayuh luar biasa capeknya. Nah, itu namanya dark syndrome. Nanti meledak kelama-lamaan. Gak perlu lama-lama, sebentar juga meledak. Yang dirasakan saat ini. Jadi teman-teman segera sembuhkan. Sembuhkan. Keluarkan energi negatifnya, insya Allah sembuh. Dia akan kembali bahagia. Nah, jadi benar-benar bahagia ya. Lihat ya, lihat orang. Orang kalau bahagia itu, dia agak ketawa juga, dia kelihatan bahagia. Tapi kalau orang emang sumpek ya, orang hidupnya mumet, banyak tekanan, meskipun ketawa, dia ketawa enggak, dia enggak bahagia kok. Jadi teman-teman ya pandai-pandailah mengatur diri sendiri, jangan terlalu banyak memberikan beban. Bagaimana caranya? Ya nanti hadir ya tanggal 23 silakan hadir. Silakan hadir. Mau dari Jakarta, dari Bandung, dari Bogor silakan hadir. Hadir. Pura-pura bahagia itu mudah, yang susah pura-pura langsing. Insya Allah. Coba nih ibu jawab nih. Bahagia dulu, baru langsing, atau langsing dulu, baru bahagia? Ini yang mau langsing nih. Bahagia dulu, baru langsing. Atau langsing dulu, baru bahagia? Bahagia dulu, baru langsing. Ya, betul. Bahagia dulu. Bahagia dulu. Kenapa harus bahagia dulu? Orang stres itu teman-teman butuh banyak energi. Jadi kalau lagi stres, lagi mumet, dia butuh banyak energi ya. Begini contoh. Kalau yang saya pelajari begini. Ketika seseorang stres, dia akan mengeluarkan hormon kortisol. Kortisol ini dia akan memacu energi agar tubuh kita memberikan energi lebih banyak. Akhirnya keluar banyak energi. Ketika keluar banyak energi, kemudian memberikan sinyal kepada tubuh kita bahwa kita butuh asupan yang lebih banyak. Makanya orang stres itu makannya lebih banyak. Kenapa? Dia ngerasa lapar, padahal nggak lapar. Ini makan terus, makan terus, makan terus. Kenapa? Karena hormon kortisolnya dia bekerja lebih banyak, memacu jantung lebih cepat. Akhirnya dia ngerasa lapar, makan terus, akhirnya nggak langsing-langsing. Jadi kalau nggak langsing-langsing ya kemungkinan memang belum bahagia. Tapi tidak mutlak ya, banyak juga orang nggak langsing bahagia. Ini hanya siklus tubuh kita bekerja. Jadi kalau kortisolnya keluar, dia akan memicu jantung detaknya lebih cepat, kemudian mengeluarkan energi lebih banyak. Nah, maka butuh asupan makanan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bahagia dulu. Bahagia dulu. Coba saya tanya. Apa sih yang membuat kita gak bahagia? Ada PR, Ustaz, belum selesai. Apa yang membuat kita gak bahagia? Ada penyakit yang belum sembuh. Apa yang membuat kita gak bahagia? Ada cita-cita belum terwujud. Nah, ya, kalau syarat bahagianya harus kaya, mungkin hari ini belum kaya, nggak bahagia. Nggak ada uang. Apakah ketika banyak uang, pasti bahagia? Enggak juga. Saya pernah jenguk seorang pejabat ya, di rumah sakit. Dia seorang pejabat, uangnya banyak, tapi sakit. Sudah lebih sebulan, berbaring di atas kasur, nggak bisa bergerak. Ngomong aja nggak bisa. Makan nggak bisa, harus pakai selang. Nah, apakah dia bahagia? Meskipun banyak uangnya, nggak bahagia. Kalau dikasih pilihan oleh Allah, kamu hidup sederhana, sehat, tapi kaya sakit, dia akan pilih, ya Allah, sederhana, sehat, ya Allah. Nah, jadi teman-teman, pandai-pandailah kita bahagia. Jangan terlalu banyak syaratnya. Ustadz, saya bahagia jika titik-titik. Ustadz, saya bahagia jika punya ini. Saya bahagia jika pernah ke sini. Oh, berat bahagianya.
Akhirnya tersiksa. Kalau sudah tersiksa, banyak bebannya. Kalau sudah banyak bebannya, malas kerja. Ke kantor, malas dagang, malas jualan, malas bisnis, malas. Akhirnya nggak produktif. Kalau sudah nggak produktif, menghabiskan yang ada. Duit yang ada dihabisin. Barang yang ada dihabisin. Karena sudah nggak bisa menghasilkan. Banyak bersyukur pasti bahagia. Betul, betul. Sederhana, betul. Sederhana teman-teman. Nggak harus, mohon maaf ya. Sederhana itu bukan berarti miskin. Ini banyak orang salah kaprah. Sederhana, iya. Kita setuju. Sederhana, bagus. Sederhana itu bagus. Ajaran Rasulullah hidup sederhana. Tapi apakah Rasulullah miskin? Kan enggak. Jadi yang mengajarkan hidup sederhana, ternyata orang kaya. Nabi kita itu orang kaya. Saya ada kitab ya, ada nggak ya? Kitabnya bagus ya. Ada nggak? Sebentar teman-teman ya. Semoga ada ya. Mumpung ingat. Mana kemarin ya? Oh, nggak tahu ya ada di mana. Saya ada kitab tuh bagus sekali. Masya Allah. Ada kitab. Saya cari kitab itu di Arab, nggak ada. Saya dapat kiriman ya dari Mesir. Dari Mesir. Kitabnya tebal. Kurang lebih 525 halaman. Tebal segini. Semuanya bahasa Arab. Judul kitab itu bagus. Judulnya adalah Amwalun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam thariyan munfiqan la faqiran zahidan. Ini judulnya. Arti bahasa Indonesia begini. Judul kitabnya ini adalah, kalau bahasa Indonesia ya, harta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa beliau orang kaya yang suka berderma, bukan orang miskin yang zuhud. Ini judul bukunya ya. Semuanya bahasa Arab. Ini pengarangnya Dr. Abdul Fattah As-Saman. Kalau nggak salah orang Syria. Bagus sekali. Bagus. Nah, di situ disebutkan bahwa Rasulullah itu ternyata orang kaya. Banyak orang salah kaprah ya. Dikira Nabi itu orang miskin. Enggak. Nabi kita itu orang kaya, teman-teman. Orang kaya. Sama dengan nama saya. Akun medsos saya semua namanya sama. Farhan Mauludi. Jadi Nabi kita itu orang kaya. Nah, banyak orang salah kaprah dengan nabinya sendiri, dikira nabi itu orang miskin. Oh, tapi Ustadz, kan ada doa Rasulullah minta dijadikan orang miskin, dihidupkan dengan orang miskin, dibangkitkan dalam orang miskin, bersama dengan orang miskin. Nah, banyak orang salah kaprah ya. Hadis ini memang ulama mengatakan hadisnya hadis hasan. Jadi boleh diamalkan. Tapi banyak orang yang salah memaknai hadis ini. Saya sebutkan redaksinya ya. Ada sebuah doa Rasulullah, kalau tidak salah, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi miskin, wafatkan aku dalam kondisi miskin, dan bangkitkan aku kelak bersama dengan orang-orang miskin. Nah, kok dia minta miskin, Ustaz? Gimana ceritanya? Rasulullah katanya kaya, kok minta miskin? Nah, teman-teman, hati-hati ya kalau memahami sebuah hadis. Tentu yang lebih paham untuk dunia medis adalah para dokter. Yang lebih paham tentang keilmuan adalah akademisi. Yang lebih paham tentang urusan penerbangan adalah pilot. Yang lebih paham tentang hadis adalah ulama hadis. Maka kita baca dulu hadis ini maksudnya apa. Ternyata kata ulama, makna dari miskin ini bukan nggak punya duit, bukan. Yang menyebutkan ini adalah Imam Ibnul Athir dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Disebutkan juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Talkhis Al-Habir. Disebutkan juga Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubra. Makna dari miskin ini, teman-teman, bukan nggak punya duit, bukan. Tapi yang dimaksudkan oleh Rasulullah dengan doa miskin ini adalah at-tadarru wat-tahosh. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk rendah diri. Itu maknanya dari miskin. Bukan miskin nggak punya uang. Kenapa? Ya, karena fakta sejarah menyebutkan Rasulullah adalah cucu dari raja yang kaya. Rasulullah punya ayah, beliau seorang pengusaha. Rasulullah punya istri, Khadijah binti Khalid, juga orang kaya. Rasulullah punya menantu, orang kaya, Utsman bin Affan. Rasulullah juga punya mertua,
Abu Bakar As-Siddiq juga orang kaya. Jadi Rasulullah dikelilingi oleh orang-orang kaya. Nah, kok bisa ada orang mengatakan Rasulullah hidupnya miskin, nggak punya apa-apa? Ya memang teman-teman ya, dalam beberapa kasus Rasulullah memang pernah kekurangan makanan. Ya wajar, manusia punya siklus kehidupan, kadang naik, kadang turun. Tapi secara garis besar, Nabi kita ini adalah orang kaya. Wallahu alam bisawab. Ya itu bagus ya bukunya. Wallahu alam. Kayaknya belum diterjemahin. Kalau ada terjemah bahasa Indonesianya bagus sekali. Saya saya cari di Madinah itu nggak ada. Cari di perpustakaan Masjid Nabawi itu nggak ada. Cuma ada PDF-nya ya. Alhamdulillah bukunya nyampe ke sini dengan izin Allah. Ada yang kirim dari Mesir. Apa judul bukunya? Amwalun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hartanya Nabi. Judul bukunya adalah Amwalun Nabi. Harta Nabi. Tebel segini nih. Tebel. Mana ya? Saya lupa taruhnya di mana. Jual beli emas atau dinar boleh silahkan. Yang penting cash and carry. Ada barang, ada uang. Wallahu alam bishawab. Alhamdulillah. Semoga ketemu nanti. Ya, begitulah teman-teman. Kehidupan kita ini. Ada naik, ada turunnya. Wallahu alam bishawab. Jadi clear ya. Bahagia dulu, baru sehat. Bahagia dulu, baru punya. Bahagia dulu, baru kaya. Bahagia dulu, baru selesai masalah. Banyak orang menggantungkan kebahagiaan pada datangnya solusi. Saat kalau solusinya datang, saya bahagia. Kalau nggak datang, nggak bahagia. Iya kalau, contoh begini ya, ada orang bilang, Ustadz, saya bahagia kalau saya punya rumah. Sekarang belum punya Ustadz, masih ngontrak, masih ngekos. Kapan mau punya rumah? Ya kurang lebih 10 tahun misalkan. Oh, berarti dari hari ini sampai 10 tahun yang akan datang, nggak bahagia. Karena belum punya rumah. Nggak boleh juga begitu. Jadi, kalau, ya misalkan kalau 10 tahun, kalau ternyata seumur hidup nggak punya rumah, berarti nggak bahagia. Nah, ya. Berusaha, berikhtiar, itu wajib teman-teman. Tapi menggantungkan bahagia pada hasil itu nggak boleh. Saya bahagia kalau begini, nggak buat, nggak gitu. Kalau affiliate TikTok bagaimana? Boleh silakan, boleh silakan. Jadi affiliate TikTok boleh. Saya juga affiliate TikTok ya teman-teman. Boleh silakan, halal insya Allah.